Bayangkan Jepang di abad ke-15, negeri yang indah, dihiasi pegunungan berkabut, ladang padi yang berkilau diterpa sinar mentari, dan desa-desa yang damai. Namun, di balik ketenangan itu, badai besar mulai mengamuk. Bukan badai angin atau hujan, melainkan badai darah, ambisi, dan pengkhianatan. Inilah masa yang kelak dikenal sebagai Sengoku Jidai, zaman negara-negara berperang. Dari kejauhan, suara dentingan pedang menggema di tengah kabut pagi. Di lereng gunung, derap langkah ratusan kaki terdengar berat, memecah keheningan. Panji-panji perang berkibar tinggi, dihiasi lambang keluarga yang melambangkan kekuatan dan kebanggaan. Pasukan samurai bergerak dalam formasi rapi, wajah mereka tersembunyi di balik helm kabuto yang berkilau. Mereka bukan sekedar prajurit, mereka adalah penjaga kehormatan keluarga, sekaligus alat ambisi para penguasa feodal. Namun, dalam perang yang akan berlangsung selama lebih dari 1 abad ini, kehormatan dan kesetiaan seringkali menjadi barang langka. Aliansi akan terjalin di pagi hari, lalu hancur di sore yang sama. Perang Sengoku dimulai bukan karena satu pertempuran tunggal, melainkan karena runtuhnya tatanan politik. Shogun Ashikaga Yoshimasa, pemimpin tertinggi pada pertengahan abad ke-15, kehilangan kendali atas para daimyo, penguasa wilayah yang mulai merasa bebas dari perintah pusat di Kyoto. Titik balik terjadi pada tahun 1467, saat pecah Perang Onin. Awalnya, ini hanyalah konflik internal memperebutkan pengganti shogun. Namun, api kecil itu berubah menjadi perang besar yang melibatkan hampir seluruh Jepang. Kota Kyoto terbakar habis. Istana, rumah bangsawan, dan kuil-kuil kuno menjadi abu. Rakyat melarikan diri ke desa-desa, meninggalkan ibu kota yang menjadi kota hantu. Ketika Perang Onin berakhir pada 1477, pemerintahan pusat sudah lumpuh. Para daimyo kini bertindak layaknya raja-raja kecil. Mereka membangun kastil batu yang kokoh, memperluas wilayah, dan merekrut pasukan samurai serta ashigaru, infanteri dari kalangan petani. Jepang berubah menjadi papan catur raksasa, di mana setiap langkah salah berarti kehancuran. Pasca kehancuran Kyoto, Jepang menjadi lautan kekuasaan yang terfragmentasi. Setiap daimyo menganggap dirinya sebagai satu-satunya penguasa sah atas tanahnya. Hukum pusat lenyap dan hukum baru lahir, hukum pedang. Di timur, di Provinsi Kai, muncul seorang pemimpin yang kelak ditakuti musuh dan dihormati sekutu. Takeda Shingen. Lahir dengan nama Takeda Harunobu, ia adalah seorang jenius strategi perang. Shingen tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan politik. Ia memperkuat benteng-benteng, memperbaiki sistem pajak, dan membangun loyalitas rakyatnya. Baginya, perang bukan sekedar kemenangan di medan tempur, tetapi juga memastikan negeri yang ia tinggalkan makmur. Di utara, berdiri seorang pria yang kelak dikenal sebagai naga dari Echigo, Uesugi Kenshin. Jika Shingen adalah api, Kenshin adalah es. Tenang, penuh perhitungan, dan memiliki reputasi sebagai pemimpin yang adil. Meski demikian, ia tidak ragu mengangkat pedang ketika kehormatannya atau wilayahnya terancam. Kenshin dikenal sangat religius, memuja dewa perang Bishamonten, dan sering membawa patung kecil sang dewa ke medan tempur. Sementara itu, di tengah Jepang, sebuah nama lain mulai terdengar di kalangan bangsawan. Oda Nobunaga. Ia lahir di Provinsi Owari, wilayah yang di mata banyak orang hanyalah daerah terpencil tanpa pengaruh. Namun, di tangan Oda Nobunaga, Owari menjadi pusat kekuatan baru. Berbeda dari para daimyo tradisional, Nobunaga memiliki keberanian untuk melanggar adat. Ia tidak segan menggunakan senjata api, teknologi baru yang diperkenalkan oleh pedagang Portugis, untuk mengubah cara perang di Jepang. Ketiga tokoh ini, bersama banyak daimyo lain, mulai terlibat dalam serangkaian pertempuran yang kelak menjadi legenda.
antara Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin terjadi rivalitas yang begitu terkenal hingga dicatat dalam sejarah sebagai pertempuran Kawanakajima. Pertempuran ini tidak hanya sekali, melainkan 5 kali dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade. Kawanakajima adalah dataran strategis yang menghubungkan wilayah Kai dan Echigo. Menguasainya berarti membuka pintu bagi invasi ke wilayah lawan. Dalam pertempuran paling terkenal pada 1561, ribuan samurai dari kedua pihak bertempur dari fajar hingga senja. Debu dan darah bercampur di udara, teriakan perang menggema, dan di tengah kekacauan itu, legenda mengatakan bahwa Shingen dan Kenshin sempat berhadapan langsung. Di sisi lain, Nobunaga bergerak cepat memperluas wilayahnya. Dengan pasukan yang terlatih dan persenjataan modern, ia menaklukkan musuh-musuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Bagi Nobunaga, peperangan bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga seni menaklukkan lawan sebelum pedang terhunus. Ia mengandalkan intelijen, diplomasi licik, dan taktik yang belum pernah digunakan sebelumnya di Jepang. Tahun-tahun berlalu, dan di antara riuhnya peperangan para daimyo, satu nama mulai menjulang tinggi, Oda Nobunaga. Dari provinsi kecil Owari, ia membangun kekuatan yang akan mengguncang seluruh Jepang. Nobunaga memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan penguasa feodal. Ia memandang Jepang bukan sebagai kumpulan provinsi yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang harus berada di bawah kendali tunggal. Langkah awalnya menuju kejayaan datang pada pertempuran Okehazama tahun 1560. Saat itu pasukan Nobunaga berjumlah hanya sekitar 2.000 orang, sementara lawannya, Imagawa Yoshimoto, memimpin lebih dari 20.000 prajurit. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, Nobunaga memilih strategi nekat. Memanfaatkan badai hujan yang deras, ia melancarkan serangan kejutan langsung ke jantung kamp musuh. Yoshimoto tewas dan kemenangan ini membuat nama Nobunaga meledak di seluruh Jepang. Setelah itu, Nobunaga membentuk aliansi penting dengan Tokugawa Ieyasu, penguasa provinsi Mikawa. Aliansi ini bukan hanya menyatukan kekuatan militer, tetapi juga membuka jalur perdagangan dan logistik yang vital. Bersama-sama, mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang menolak tunduk, menggunakan kombinasi diplomasi, ancaman, dan kekuatan senjata api yang mulai mendominasi medan tempur. Nobunaga juga dikenal sebagai pembaru. Ia menghapus banyak pembatasan feodal yang menghambat perdagangan, membangun jalan dan pasar, dan mendorong penggunaan teknologi baru, termasuk artileri dan senjata api. Namun, keberaniannya melawan adat istiadat dan kekuasaan tradisional membuatnya memiliki banyak musuh, termasuk dari kalangan samurai konservatif dan para biksu bersenjata di kuil-kuil besar. Seiring meluasnya kekuasaan Nobunaga, semakin banyak pula pihak yang merasa terancam. Salah satu hambatan terbesarnya adalah Iko-Iki, aliansi para petani, biksu, dan samurai yang memberontak terhadap kekuasaan daimyo. Mereka bukan sekedar kelompok kecil. Di beberapa wilayah, Iko-Iki mampu menguasai kastil dan mengalahkan pasukan feodal yang terlatih. Nobunaga memutuskan untuk menumpas mereka, terutama di kuil Ishiyama Hongenji di Osaka yang menjadi pusat perlawanan. Pengepungan kuil ini berlangsung selama 1 dekade penuh, menunjukkan betapa gigihnya perlawanan Iko-Iki. Pada akhirnya, Nobunaga berhasil menaklukkan mereka, tetapi harga yang dibayar sangat mahal. Ribuan nyawa melayang, dan wilayah itu hancur luluh lantak. Di balik kemenangan demi kemenangan ini, awan gelap mulai mengintai. Nobunaga terkenal keras kepala, ambisius, dan tanpa ampun pada musuh maupun sekutu yang dianggapnya menghalangi jalan. Sifat inilah yang membuat sebagian pengikutnya mulai menyimpan dendam. Mereka mungkin belum menunjukkan niatnya secara terbuka, tetapi api pengkhianatan sudah mulai menyala. Sementara itu, di tempat lain, tokoh-tokoh seperti Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin terus menjaga wilayah mereka, mengawasi gerak Nobunaga dengan waspada. Perang Sengoku kini bukan lagi sekedar perebutan wilayah, melainkan perlombaan menuju supremasi mutlak di Jepang. Tahun 1573 menjadi titik balik dalam Perang Sengoku. Takeda Shingen, sang macan dari Kai, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu penghalang terbesar bagi ambisi Oda Nobunaga, wafat secara mendadak.
Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan ia tewas karena luka pertempuran, ada yang percaya ia meninggal akibat penyakit paru-paru, dan ada pula rumor tentang pembunuhan tersembunyi. Kepergian Shingen meninggalkan kekosongan besar di wilayah timur Jepang. Putranya, Takeda Katsuyori, mewarisi kekuasaan namun tidak memiliki kecerdikan strategi seperti ayahnya. Nobunaga dan sekutunya, Tokugawa Ieyasu, segera melihat kesempatan emas. Mereka melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menekan klan Takeda. Pertempuran besar terjadi pada Nagashino tahun 1575. Disinilah Nobunaga menunjukkan revolusi taktik perang di Jepang. Dengan memanfaatkan ribuan arkebus, senapan lontar yang diperoleh dari Portugis, pasukannya memusnahkan kekuatan kavaleri Takeda yang terkenal. Strategi barikade kayu dan tembakan berlapis menghancurkan gelombang demi gelombang pasukan berkuda. Hari itu menjadi akhir dari supremasi militer klan Takeda. Dengan runtuhnya klan Takeda, Nobunaga kini menjadi kekuatan paling berpengaruh di Jepang Tengah. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Kyoto, menempatkan shogun boneka yang tunduk pada kekuasaannya. Kota itu, yang dulu hancur pada Perang Onin, kini mulai bangkit di bawah pengaruh Nobunaga. Jalan-jalan diperbaiki, perdagangan berkembang, dan kastil-kastil megah dibangun untuk menunjukkan kebesarannya. Salah satu pencapaian arsitektur terbesarnya adalah pembangunan Istana Azuchi. Tidak seperti kastil tradisional yang hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, Azuchi dirancang untuk memamerkan kekuasaan dan kemewahan. Dindingnya dihiasi lukisan emas, atapnya menjulang tinggi, dan letaknya strategis di tepi Danau Biwa. Kastil ini menjadi simbol era baru, di mana militer dan kemewahan berpadu. Namun, di balik kemegahan itu, bayangan pengkhianatan semakin pekat. Beberapa jenderal dan sekutu lama mulai merasa terpinggirkan. Ambisi Nobunaga yang tak terbatas membuatnya sering memerintahkan eksekusi tanpa ragu bagi mereka yang dianggap tidak loyal. Rasa takut merayap di lingkaran dalamnya, menciptakan bara dendam yang suatu hari akan meledak. Musim panas tahun 1582, Oda Nobunaga berada di puncak kekuasaan. Hampir seluruh Jepang tengah berada di bawah kendalinya. Ia sedang bersiap memimpin kampanye militer besar untuk menaklukkan sisa wilayah di barat. Namun, di tengah persiapan itu, ia memanggil salah satu jenderal terpercayanya, Akechi Mitsuhide, untuk memimpin pasukan menuju front barat. Tak ada yang menyangka bahwa panggilan ini justru menjadi awal akhir bagi Nobunaga. Pada 21 Juni 1582, Nobunaga singgah di kuil Honnoji di Kyoto, hanya dengan pengawalan kecil. Mitsuhide, yang konon menyimpan dendam karena sering dihina dan dipermalukan oleh Nobunaga, melihat kesempatan emas. Dalam perjalanan menuju front barat, ia memutar arah pasukannya dan menyerang kuil itu secara tiba-tiba. Pagi itu, Kyoto terbangun oleh suara genderang perang. Pasukan Mitsuhide mengepung Honnoji dari semua arah. Nobunaga yang menyadari tidak mungkin bertahan, memilih melakukan seppuku untuk menghindari penangkapan. Api membakar kuil itu, mengubahnya menjadi puing-puing, sementara jasad Nobunaga tak pernah ditemukan secara pasti. Peristiwa ini mengguncangkan seluruh Jepang. Dalam hitungan jam, pemimpin terkuat di negeri itu lenyap, dan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkannya segera memicu perebutan baru. Akechi Mitsuhide berhasil merebut Kyoto dan memproklamirkan kekuasaan barunya. Namun, ia hanya menikmati tahtanya selama 13 hari sebelum dihadang oleh mantan bawahan Nobunaga yang setia, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi, yang saat itu sedang dalam kampanye di barat melawan klan Mori, bergerak dengan kecepatan luar biasa setelah mendengar kabar kematian tuannya. Dalam apa yang dikenal sebagai March Kilat atau Chugoku Ogaeshi, ia memimpin pasukannya menempuh jarak ratusan kilometer dalam waktu yang hampir mustahil.
Pertempuran penentu terjadi di Yamazaki. Pasukan Mitsuhide yang kalah jumlah dihancurkan dan Mitsuhide melarikan diri hanya untuk tewas beberapa hari kemudian di tangan bandit desa. Dengan kematian Mitsuhide, Hideyoshi menjadi penguasa de facto wilayah kekuasaan Nobunaga. Namun, warisan Nobunaga yang belum selesai, penyatuan Jepang kini berada di pundaknya. Kebangkitan sang petani menjadi penguasa. Toyotomi Hideyoshi adalah anomali dalam sejarah Jepang. Lahir dari keluarga petani miskin di Provinsi Owari, ia tidak memiliki darah bangsawan atau latar belakang samurai. Namun, melalui kecerdikan, karisma, dan keberanian, ia naik dari posisi asisten pembawa sandal Oda Nobunaga menjadi salah satu jenderal terkuat di Jepang. Setelah kematian Nobunaga, Hideyoshi bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mengamankan aliansi dengan Tokugawa Ieyasu melalui negosiasi yang cermat, lalu menaklukkan para daimyo yang menolak tunduk. Salah satu kampanye paling terkenal adalah pengepungan Odawara pada tahun 1590 melawan klan Hojo. Kastil Odawara yang terkenal hampir mustahil ditembus, dikepung oleh lebih dari 200.000 pasukan Hideyoshi. Ia menggunakan taktik psikologis dan logistik yang luar biasa, membangun benteng-benteng sementara mengelilingi kastil, memutus pasukan makanan, dan menunggu musuh menyerah tanpa pertempuran besar. Ketika Hojo akhirnya menyerah, Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad berada di bawah satu pemerintahan. Hideyoshi tidak mengambil gelar shogun karena kelahirannya yang rendah, tetapi ia memerintah sebagai kampaku atau wali kekaisaran, dan kemudian taiko atau mantan kampaku. Masa pemerintahannya dikenal dengan reformasi besar, termasuk larangan kepemilikan senjata bagi petani, katanagari, pembatasan kelas sosial, dan pengembangan infrastruktur. Setelah menyatukan Jepang, Hideyoshi mencari tantangan baru. Ia memandang ke luar negeri, khususnya ke Korea, sebagai batu loncatan untuk menaklukkan dinasti Ming di Cina. Pada tahun 1592, ia melancarkan invasi besar ke Korea, mengirim puluhan ribu pasukan melintasi laut. Awalnya, invasi ini sukses besar. Pasukan Jepang bergerak cepat, merebut kota-kota besar Korea, bahkan mendekati perbatasan Cina. Namun, perlawanan sengit dari armada Laut Korea yang dipimpin oleh Laksamana I Sun Sin dan bantuan militer dari Cina mulai membalikkan keadaan. Perang menjadi panjang, mahal, dan menguras sumber daya Jepang. Serangan kedua pada tahun 1597 pun gagal total. Hideyoshi jatuh sakit di tengah kampanye, dan pada tahun 1598 ia meninggal dunia. Wafatnya Hideyoshi meninggalkan Jepang dalam keadaan damai di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Putranya yang masih kecil, Hideyori, tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan para daimyo yang mulai memperebutkan kekuasaan lagi. Setelah kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1598, Jepang memasuki masa yang penuh ketidakpastian. Pemerintahan jatuh ke tangan sebuah dewan yang dibentuk Hideyoshi sebelum wafat, Gotairo, atau Dewan Lima Tetua, yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berbeda dari Nobunaga atau Hideyoshi. Ia bukan penakluk cepat atau pemimpin yang mengandalkan kejutan besar di medan perang. Sebaliknya, ia adalah ahli strategi jangka panjang yang sabar membangun kekuatan dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Dalam beberapa tahun setelah kematian Hideyoshi, ketegangan memuncak antara kubu pro-Toyotomi yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari dan kubu Tokugawa Ieyasu. Perbedaan ambisi dan saling curiga membuat aliansi ini rapuh. Situasi meledak pada tahun 1600, ketika Ieyasu memobilisasi pasukan menuju Kyoto, memicu bentrokan dengan pasukan Mitsunari. Pada tanggal 21 Oktober 1600,
di sebuah dataran luas di Provinsi Mino, terjadilah pertempuran Sekigahara, konfrontasi terbesar dalam sejarah Jepang feodal. Lebih dari 160.000 prajurit dari kedua kubu berhadapan dalam kabut pagi yang tebal. Pertempuran dimulai dengan keunggulan di pihak Mitsunari, tetapi Ieyasu telah menyiapkan rencana yang jauh lebih rumit. Ia berhasil mendapatkan kesetiaan rahasia dari beberapa daimyo di pihak lawan. Di tengah pertempuran, beberapa pasukan yang semula mendukung Mitsunari berbalik menyerang sekutunya sendiri. Pengkhianatan ini menghancurkan formasi Mitsunari. Dalam hitungan jam, pasukannya tercerai-berai, dan ia sendiri ditangkap beberapa hari kemudian, lalu dieksekusi. Kemenangan di Sekigahara membuka jalan bagi Ieyasu untuk menjadi penguasa tunggal Jepang. Akhir dari Sengoku Jidai. Kemenangan di Sekigahara menjadikan Tokugawa Ieyasu penguasa tak terbantahkan di Jepang. Pada tahun 1603, Kaisar Goyoze secara resmi menganugerahinya gelar Sei Taishogun, menandai berdirinya Kesogunan Tokugawa yang akan memerintah Jepang selama lebih dari 2,5 abad. Di bawah kepemimpinannya, Jepang akhirnya menikmati perdamaian yang telah lama hilang. Ieyasu membentuk sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Bakuhan, di mana para daimyo masih menguasai wilayah mereka tetapi berada di bawah kendali ketat shogun. Kebijakan Sankin Kotai, kehadiran bergilir daimyo di Edo, memastikan kesetiaan para penguasa daerah sekaligus melemahkan kemungkinan pemberontakan. Namun untuk mencapai perdamaian ini, Ieyasu harus mengakhiri pengaruh klan Toyotomi. Pada tahun 1615, ia memimpin pengepungan Osaka Castle, benteng terakhir Toyotomi Hideyori. Pertempuran ini brutal, dengan ribuan korban jiwa. Setelah kastil jatuh, garis keturunan Toyotomi berakhir, dan dengan itu, segala sisa-sisa perlawanan terhadap Tokugawa pun lenyap. Warisan Perang Sengoku. Sengoku Jidai adalah era darah dan baja, di mana kehormatan samurai, strategi militer, dan pengkhianatan politik saling berpadu. Lebih dari 1 abad perang terus-menerus mengubah wajah Jepang. Teknologi perang seperti senjata api mulai memainkan peran besar. Struktur feodal diperkuat, tetapi juga dimodifikasi agar lebih terkendali. Budaya kastil berkembang pesat dengan arsitektur megah seperti Himeji dan Matsumoto yang masih berdiri hingga kini. Di balik semua itu, Sengoku juga melahirkan tokoh-tokoh yang membentuk sejarah Jepang. Nobunaga dengan revolusinya, Hideyoshi dengan penyatuannya, dan Ieyasu dengan perdamaian jangka panjangnya.